Mungkin kalian yang sudah berkeluarga, yang masih single, ya, yang masih kuliah atau ya apapun itu ya, mungkin kalian tuh memang lagi memikirkan soal keuangan kalian. Kenapa kalian nggak bisa nge-secure keuangan kalian? Kenapa kalian nggak bisa menabung? Kenapa kalian boros banget? Kenapa kalian wow, kayak uang habis semua. Oke, jadi yang bisa gua sharing ke kalian ya. Oke, sekali lagi ini disclaimer on, gue bilang sama kalian ya. Gua ini sebagai financial planner, gua mungkin di sini bisa ngebantuin kalian, kasihkan kalian solusi. Oke, semoga ini bermanfaat dan ya. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama itu yang bisa gua kasih tahu kalian ya. Guys, kalian tuh harus mengerti namanya segitiga piramida keuangan. Iya, benar sekali. Segitiga piramida keuangan itu ada 5 level. Level pertama itu adalah cash flow. Benar sekali. Cash flow ini adalah sesuatu yang harus kalian persiapkan. Minimal uang dana daruratnya itu 6 bulan. Yang kedua itu ada namanya build your safety net alias pelindung kalian. Yang ketiga, level 3 ya, itu adalah investasi. Kalian sudah mulai mengumpulkan harta. Dan yang keempat, level 4 itu adalah dana hari tua. Dan level 5 kita punya namanya distribusi aset alias warisan. Oke, ini udah paling tinggi ya. Bang, kalau misalnya gue nggak ikutin itu, gue loncat-loncat bisa nggak? Ya, kalau kalian memang keras kepala dan mau kayak gitu silakan aja. Cuma gue berani jamin, itu bumbu waktu kalian sih. Gue berani taruhan, pasti kalian bangkrut. Oke? Gue yakin, karena gue udah handle banyak orang. Dan gue tahu permasalahan ekonominya. Lu mau sekaya apapun, kalau tidak ada perencanaan, pasti ujung-ujungnya bangkrut. Gitu. Itu alasan utama orang juga banyak masalah ketika investasi rugi. Mereka harus jual aset, mereka harus gak ada ini itu, sampai cerai. Jadi banyak ya masalahnya guys ya. Jadi kalian tuh benar-benar harus mengikuti sistem ini ya. Kalau kalian ikuti sistem, pasti kalian bakal sejahtera. Oke? Nah, jadi kita langsung bahas yang level 1. Untuk level 1 ya guys ya, yang cash flow ini gue bilang tadi kan, itu udah termasuk kalian punya dana sehari-hari guys ya. Kebutuhan hidup ya, bayar listrik, bayar air ya, mungkin have fun sama teman-teman, keluar ya, terus uang kos, mungkin cicilan, KPR, kredit, utang ya, semuanya itu. Apalagi udah berkeluarga, lebih besar lagi gitu loh ya. Jadi, yang bisa gue bilang sama kalian ya, untuk level 1 ini, kalau untuk orang single, itu 45% aja sisihkan. Oke? Kalau untuk yang sudah menikah, itu 55% ya, kalian sisihkan untuk cash flow ini. Kenapa? Gini. Kenapa harus ada dana darurat? Dana darurat itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi dana darurat ini banyak orang salah artikan. Dikira orang itu dana darurat itu kayak ibarat, oh kok misalkan gue mau berobat lah, mau apalah, itu udah salah banget. Karena kalau mau obat-obatan, mau berobat, kecelakaan, rumah sakit, itu level 2. Jadi dana daruratnya sebenarnya untuk apa sih? Dana darurat ini sebenarnya untuk amit-amit kalian kalau kena PHK. Kalian masih ada dana at least bisa setahun atau 6 bulan minimal. Jadi kalian biar bisa survive dulu gitu loh guys ya. Jadi kalian sambil cari kerja lagi ya. Jadi kalian bisa pakai uang itu untuk menjaga diri kalian dulu sebelum dapat kerja baru gitu. Nah, jadi dana darurat seperti itu sih fungsinya guys ya. Jadi jangan pernah disalahartikan guys. Oke? Jadi soalnya teman-teman di sini gue ngerti sih ya, para investor di sini semua ini kalian tuh orang pintar semua ya. Kalian tuh open minded semua ya yang ada di channel gue ya. Makanya gue nih mau bantuin kalian sih ya. Karena gue udah punya ilmu seperti ini, jadi gue at least bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, terus itu level 1. Level 2. Oke? Cuman gue mau ingatkan sekali lagi, jangan sesekali kalian ke level 2 kalau kalian belum secure level 1 ya, apalagi kalian loncat-loncat ya, level 1 langsung level 3, kalau nggak level 1 level 4, jangan. Gue berani jamin modar lo gitu loh, pasti mati kalian, pasti. Kalau nggak mati, gak ada lagi namanya perceraian, gak ada lagi namanya orang bunuh diri karena investasi, gak ada lagi namanya orang utang-utang pinjol dan sebagainya karena investasi ya. Itu kesalahan terbesar kalian sih sebenarnya sih. Oke? Nah, yang level 2 itu adalah perlindungan ya, build your safety net. Di sini kalian sudah mulai membangun fondasi kalian ya, fondasi kayak ibarat pertahanan. Oke, ya. Jadi kalau cash flow itu ibarat rumah. Oke, dan sekarang pertahanan. Pertahanan itu sisi-sisinya. Jadi biar kalian nggak diserang musuh gitu loh. Oke, jadi untuk build your safety net ini ya, alias perlindungan kalian, kita ada 3.
Yang pertama adalah kesehatan. Ya, kesehatan ini fungsinya untuk apa sih? Oke. Fungsi kesehatan ini adalah untuk mengcover pengobatan ya. Jadi mereka tuh memang kalau untuk asuransi kesehatan itu fokusnya untuk ngecover rumah sakit ya, pengobatan seperti fisioterapi kayak dia tuh bisa jatuhnya cashless ataupun reimbursement tergantung polis kalian di dalamnya. Biasa di polis, biasa agent kalian harusnya udah jelasin deh ya apa-apa saja di dalamnya ya. Apakah ini reimburse, apakah ini cashless ya, dan juga tergantung rumah sakitnya juga sih guys ya. Jadi untuk rumah sakit ada 4 tipe, itu ada namanya cost share 20%, ada di luar wilayah pertanggungan ya, terus ada cashless dan reimbursement ya. Jadi ada 4. Oke. Nah, itu untuk ya rumah sakit ya, yang kesehatan ya. Jadi kalau untuk yang kedua itu adalah namanya income protection. Nah, income protection ini sebenarnya untuk menjaga keuangan kalian sih. Ya, kesehatan iya, itu untuk ngejaga pengobatan kalian biar kalian nggak keluar duit banyak untuk uang rumah sakit gitu loh. Ya, bukan pakai dana darurat ya. Jadi kesehatan itu untuk cover keuangan kalian supaya nggak kalian pakaikan untuk uang rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan itu mengcover kalian punya dana darurat. Oke? Kalau untuk income protection ini ngecover aset kalian ya, keuangan kalian seluruhnya. Oke? Jadi ini yang kedua ya. Cuma kalian untuk income protection ini harus kalian garis bawahi, ini untuk mengcover kayak gue bilang tadi, dompet kalian aja. Oke? Bukan pengobatan ya. Oke? Untuk yang ketiga adalah life ya. Life ini adalah jiwa. Ya, benar sekali, asuransi jiwa ya. Oke, nah, jiwa ini kan kalau misal kalian meninggal baru cair ya. Nah, sebenarnya kalau kalian masih muda, kenapa sih butuh jiwa? Oke, pertanyaan bagus, dan gue mau nanya juga, kalian peduli sama keluarga kalian nggak sih? Kalian sayang saudara kalian atau orang tua kalian nggak sih? Atau kalian sebegitu masa bodohnya? Oke lah, mungkin kalian nggak sayang keluarga, tapi kalian sayang mungkin pasangan kalian? Nggak mungkin sih nggak ada orang yang peduli sama keluarga atau orang sekitarnya sih. Life ini bertujuan untuk apa? Jadi, life ini ibarat plan B, escape route gitu loh, emergency exit kalian. Amit-amit. Kalau misal di usia kalian masih produktif, tiba-tiba ada kejadian kemalangan gitu, kayak meninggal ya, atau apa gitu kan. Setidaknya kalian masih bisa bermanfaat buat keluarga kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian yang kalian ahli wariskan, gitu loh. Jadi mungkin banyak pernyataan-pernyataan yang agak mau gue bilang bodoh atau aneh juga agak gimana guys ya. Jadi kok gue bilang sih banyak ngomong, masih muda lah, sehat. Ya kan kata orang gitu loh, kata orang masih muda lah gitu loh, nggak butuh insurance lah, nggak butuh ini itulah, nggak butuh perlindungan lah, kita langsung hajar aja. Iya, lama-lama kalian tewas cuy, itu bom waktu guys, hati-hati guys ya. Oke. Nah, karena gue ada teman, gue ada cerita nih, gue ada teman usia 26 tahun meninggal terkena sakit jantung. Gue ada teman usia 32 tahun terkena diabetes guys. Dan gue juga ada temen ya, ini masih muda-muda semua guys ya, dia barusan kecelakaan. Lu mau kayak mana? Dia kecelakaan tapi dia gak upgrade polisnya. Nah, untuk polis yang kesehatan gue mesti ngomong, kalian harus mengecek apakah polis kalian itu udah upgrade atau udah masih kadaluarsa ya. Itu bakal kita bahas di video selanjutnya, bukan di sini. Oke, jadi gue cuma mau kasih tahu saja ini. Oke. Jadi itu untuk yang build your safety net ya. Jadi life ini bener-bener, jadi maaf kata kayak misi kalian di kehidupan ini kalian belum selesaikan, tapi setidaknya ada sisi mulia kalian untuk membantu keluarga kalian sama saudara-saudara kalian ya, atau pasangan kalian, orang terdekat. Oke. Nah, kalau life ini udah selesai, berarti kan kalian udah punya 3 nih ya. 3 ini udah komplit semua ya, kalian sudah nggak under insure lagi. Oke. Karena gini ya, bukan berarti orang udah punya asuransi kesehatan itu udah terproteksi, nggak juga cuy, banyak yang masih under insure ya, itu mesti kita gali lagi itu. Oke, tapi itu untuk video selanjutnya, bukan di sini. Oke, gue cuma bahas sekilas saja soal piramida keuangan ini. Oke, yang ketiga itu adalah dana investasi. Nah, di level 3 ini kalian sudah mulai menyiapkan investasi. Nah, 1-2 sudah secure nih, sudah enak nih. Nah, ketiga, kalian lebih enak lagi. Kenapa? Yang ketiga ini,
gue sudah berasumsi bahwasanya kalian sudah punya uang dingin. Pasti. Ketika 1 sama 2 sudah ada, ketiga baru uang dingin. Kenapa? Kalau ketiga gagal, at least kalian masih enak lah gitu loh. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena gini, yang kedua tuh bisa melindungi semuanya gitu loh. Karena kedua ini kan bisa melindungi aset sama keuangan kalian. Yang pertama cash flow kan kalian udah punya dana darurat. Kalau update kalian kena PHK atau ada shit happen gitu loh kan. Nah, investasi ini apa sih? Nah, investasi ini banyak hal ya. Mungkin investasi di properti, di tanah, di saham, di deposito, di emas, ya logam mulia, dan sebagainya, kripto kayak atau apa gitu loh. Nah, cuma untuk kripto sendiri gue nggak saranin sih ya guys ya. Cuman banyak dari kalian yang doyan yang investasi di kripto ya silakan saja. Cuma bagi gue kripto judi sih gitu aja sih ya. Gue nggak terlalu into kripto sebenarnya, oke. Cuma kalau teman-teman yang memang doyan silakan ya, oke. Gue bakal tetap hargai, gue bakal respect karena itu kan interest kalian, bukan interest gue ya. Jadi gue juga nggak bisa paksain kalian sesuai dengan pemikiran gue, oke guys ya. Jadi banyak banget. Jadi di sana kan udah mulai mengumpulkan aset ya. Yang paling gue rekomendasikan adalah saham sih guys, oke. Nah, kenapa gue bilang saham? Karena saham itu kan memang tipenya lebih bisa hold forever ya, bisa di dividend investing ya, bisa growth investing ya, bisa value investing lebih banyak dan memang lebih aman. Karena memang pada dasarnya saham itu is the best. Seperti kata Pak Lo Keng Hong ya, gue juga setuju sih. Pak Lo itu memang the best sih ya, gue bilang. Karena saham itu memang is the best ya. Jadi bursa saham itu bakal selalu ada dan selamanya bakal ada. Karena bursa saham itu udah berapa abad tetap ada guys, oke? Jadi investasi ya, kalian mesti pintar-pintar investasi. Kalian udah mulai mengumpulkan harta kalian. Nah, yang setelah ketiga selesai ya, kalian bisa langsung lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini sendiri ya, dana hari tua itu banyak banget guys ya. Dana itu bisa saja kayak bisnis franchising ya. Bisnis franchising bisa karena kan jatuhnya passive income. Bisa juga kalian kalau untuk yang nomor 5 ini dana hari tua mungkin bisa properti, tapi propertinya bukan kalian beli, kalian tinggali, tapi kalian beli, kalian sewain. Oke, jadi biar kalau bisa kan mereka bayar mungkin tuh orang nyewa itu bayar tahunan gitu loh, ya kan? Atau kos-kosan bulanan. Jadi kayak itu jadi uang tambahan kalian buat hari tua nanti. Jadi kalian itu udah nggak usah terlalu tergantung sama anak kalian guys gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalian tuh udah enak lah gitu loh ya. Terus ada saham bisa dividen, ya kan? Kalian bisa pakai dividen, ya kan? Tiap tahun ada dividen, ya kayak invest ke saham-saham seperti kapal Indo, ya yang udah market cap-nya gede, ya seperti BCA gitu kan. Tiap tahun udah bagi dividen itu. Nah, terus apa lagi? Obligasi negara itu kalau nggak deposito 3-5% ya kan? Kalau obligasi negara kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu 3%. Terus yang pokoknya ada kayak bukan return sih, kayak ada kasih lu duit balik lah gitu loh. Nah, itu kan kalian udah kumpulin semua di bagian level 3 investasi. Jadi kalian nikmatinya di level 4 dan hari tua kalian, guys, oke? Jadi setelah level 4 selesai dan hari tua, nah kalian sudah boleh langsung lanjut ke yang paling atas, yaitu apa? Warisan ya, distribusi aset. Nah, di sini kalian ini sudah mulai memikirkan pembagian harta ya, karena kan ya semua orang itu pasti meninggal guys ya. Semua orang itu udah pasti berpulang. Sakit nggak bisa dikontrol, tua nggak bisa dikontrol, kecelakaan nggak bisa dikontrol guys. Mau sehati-hati apapun sama aja bohong guys. Lu lihat itu mendiangnya Vanessa Angel sama suaminya, nggak nyetir mobil loh, meninggal. Paul Walker guys, gak nyetir mobil loh, meninggal guys, kecelakaan, ya kan? Jadi udahlah, jangan bilang bawa kendaraan aman-aman aja lah, nggak kayak gitu guys. Ya tetap mesti kalian mikirin resiko, oke? Terus apa lagi? Oh ya udahlah, hidup sehat aja lah, ya nggak bakal sakit kok guys. Masih ingat kasusnya Selena Gomez nggak? Selena Gomez tuh sehat banget hidupnya cuy, kena lupus cuy ya. Kata orang itu semua kata orang, nggak usah didengerin. Lihat apa yang ada, kalian lihat depan mata aja udah gitu guys, oke? Apalagi yang nge-gym ya, gue memang nge-gym sih, tapi gue nggak parno sampai kayak gitu sih, nggak fanatik sampai kayak gitu juga sih. Lihat Arnold Schwarzenegger,
operasi katup jantung guys. Kan kata orang, udahlah hidup sehat aja gitu loh. Jadi itu semua nggak menjamin ya guys ya. Oke, jadi kalian jangan punya pemikiran kayak gitu ya. Kalian tuh memang udah mesti menyiapkan dana warisan. Oke, dana warisan tuh bisa berupa apa aja. Gua sih paling rekomendasiin paper asset. Paper asset itu paling gampang diurus, cepet, gak kena pajak, gak bisa disengketakan, 100% ke ahli waris. Jadi nggak butuh tetek bengek apapun itu. Kalau misal kita bilang lu pakai warisan-warisan lain kan itu bisa disengketakan. Pakai hukum adat lah, pakai hukum perdata lah, pakai hukum agama lah. Kan bisa disengketakan. Terus nanti rekening bank kalian di freeze lah karena mau diinvestigasi lah. Itu bisa makan waktu 6-10 tahun loh. Bisa, ada yang sampai 10 tahun. Kita pernah ketemu orang sampai 10 tahun belum selesai. Paling lama, paling cepat pun 6 bulan, 10 bulan, itu pun mungkin duit kalian udah habis. Jadi paper asset itu senjata utama orang kaya sekarang ya. Orang kaya tambah kaya karena mereka melipat gandakan sih duitnya sih. Dan memang paper asset sendiri itu jatuhnya lebih murah. Ibarat kalian beli properti 1M nih, kalian mesti bayar 1M. Belum lagi termasuk tetek bengeknya, yang lain-lainnya lagi. Itu bisa 1M++. Oke? Kalau untuk paper asset, kalian beli 1M, kalian cuma nge-spend paling cuma berapa? 120 juta totalnya gitu loh. Jadi memang murah banget untuk paper asset itu sendiri ya guys ya. Jadi memang ini cara orang kaya sekarang untuk melipat gandakan asetnya, hartanya guys. Oke, nah ketika kalian sudah selesai ini semua, maka hidup kalian sudah tenang sih. Ya, piramida keuangan ini benar-benar bisa ngebantuin kalian. Oke, untuk lebih detail nanti kita bisa ngebahas di video berikutnya soal-soal level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Ini cuma sekilas buat kalian tahu aja ya gambaran besarnya, jadi kalian sudah boleh mulai memikirkan ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya ini, Bang, kalau gue mau konsultasi sama lu langsung bisa nggak? Bisa, ya. Lu bisa langsung DM gue di IG gue langsung cantumin di deskripsi gue ya, oke? Di Andrew F ya, udah nanti kalian lihat aja di deskripsi ya, itu gue udah cantumin, nanti kalian boleh chat gue ya, DM gue, oke? Ya gitu sih ya, serius aja tolong ya, jangan yang main-main ya, karena waktu gue juga nggak terlalu banyak ya, karena gue sibuk ya kesana kemari ya, banyak panggilan ya, oke? Dan ya mau nolong orang juga, oke? Jadi kalian tolong booking waktu gue dulu, oke guys? Jadi sampai di sini saja ya sharing gue buat kalian soal financial stuff ini ya, oke? Jadi semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on, oke? Jadi ya, see you on the next video dan semoga bermanfaat. Bye bye.